Karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus. Bab 1 apa? Karunia Roh Kudus secara umum. Baik Bapak Ibu, selamat malam Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Ellen. Ya, saya banyak tinggal di Surabaya, kadang di Malang, kadang ke Jakarta menemani anak-anak. Kalau di Surabaya, orang tua saya. Kalau di Malang, ya sebenarnya kami tadinya tinggal di Malang dan bekerja di sana. Tapi kemudian anak-anak sudah besar ke Malang, jadi kami lebih banyak muter-muter Surabaya, Jakarta. Enggak, sambungannya Pak. Pasti. Iya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya Bapak Ibu, supaya kalau kita materinya cepat selesai kan juga bisa cepat pulang. Bisa lebih awal istirahat ya. Nah, jadi tadi saya sedikit sudah cerita, saya anaknya 2 laki. Mereka sekarang bekerja sebagai sutradara ya, filmmaker begitu, buat film, film iklan, film panjang, film pendek begitu. Nah, usia mereka udah besar sih, 30 dan 28 tahun, tapi ya belum menikah, laki-laki dua-dua. Saya sudah Pak, beres. Saya sekarang ini banyak melayani ya di CAP dan juga di Pawarta, pengajar, dan tahun 2024 yang lalu menyelesaikan untuk pendidikan doktor teologi Katolik. Jadi S3 teologi Katolik di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti perkenalan lebih lanjut nanti deh sambil jalan ya Bapak Ibu ya. Ini kita sekarang mau bicara mengenai Sabta Karunia Roh Kudus. Nah, minggu lalu Bapak Ibu sudah belajar mengenai karunia-karunia Roh Kudus secara umum, benar ya? Secara umum, Bapak Ibu sudah belajar apa aja tentang minggu lalu? Boleh saya dengar? Apa Bapak Ibu? Lupa. Enggak apa-apa. Kalau lupa dosanya orang enggak apa-apa. Asal enggak lupa dosa sendiri ya. Kalau sudah diakukan boleh dilupakan. Tapi kadang-kadang manusia itu udah mengaku dosa, masih sering terintimidasi. Simulasi kemarin Bu. Simulasi apa? Oh, tapi karunia Roh Kudus kan sudah. Bab 1. Apa yang Bapak Ibu dapatkan atau ingat tentang karunia Roh Kudus secara umum? Monggo silakan, boleh dibaca judulnya kah, subjudulnya kah? Silakan. Karisma. Baik. Karisma itu adalah karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pakai untuk melayani, ya nggak perlu diambil atau hilang begitu kan, seperti yang dijelaskan. Misalnya karunia apa sih? Karunia karisma itu karunia untuk melayani, misalnya karunia untuk mendoakan penyembuhan orang sakit. Atau misalnya karisma untuk bernubuat. Atau karisma sabda pengetahuan, ya. Atau karisma apalagi mukjizat, ya. Mukjizat itu bukan hanya penyembuhan, tapi penyembuhan yang besar-besar itu masuk ke mukjizat, ya. Membangkitkan orang mati, ya. Nah, itu semua masuk mukjizat.
Bapak Ibu, di mana di gereja Katolik itu ada juga loh, zamannya Santo Santa orang banyak yang kalau nggak salah ada 400 kasus yang mati dibangkitkan ya. Jadi bukan hanya zaman para rasul tapi juga para Santo Santa. Banyak yang meninggal nggak siap, kemudian bangkit sebentar berdoa, mohon pengampunan dan seterusnya meninggal lagi gitu ya. Jadi mungkin itu rahmat Tuhan supaya orang itu meninggalnya udah siap gitu. Nah, jadi itu termasuk dalam karisma. Kita mendoakan orang, orang itu kemudian sembuh. Kita mendengarkan curhatannya orang, ternyata orang yang konseling dengan kita itu lego. Masalahnya terangkat. Ya, itu karisma. Ya. Nah, jadi karisma itu memang bagian dari karunia Roh Kudus. Betul Ibu? Sudah dibicarakan secara umum minggu lalu. Apalagi Ibu yang atau Bapak yang diingat dari minggu lalu? Nah, kita apa? Oke, perbedaan karunia dan bakat ya. Kalau bakat memang bawaan, kalau karunia itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau diperlukan dikasih. Misalnya karunia mengajar ya. Ada orang yang memang bakatnya ngajar, suka ngajar. Saya dari kecil itu suka ngajar. Jadi saya ingat waktu TK setiap pulang sekolah, saya ingat ada lemari yang ada cerminnya punya kakak saya. Terus saya punya krayon. Jadi kalau pulang sekolah TK sampai SD kelas 1, waktu itu saya di Makassar ya lahirnya, saya ingat saya tulis pakai krayon, tambah-tambah, terus A, B, C, D dan seterusnya ya. Jadi saya suka ngajar. Nah, memang mengajar pengetahuan dan sampai sekarang sebenarnya saya mengajar. Jadi mulai tahun 2000 sampai dengan 2022, selama 22 tahun kurang lebih mengajar untuk para frater di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Jadi calon imam begitu. Jadi memang imam yang muda-muda baik yang bertugas di Surabaya, di Malang itu banyak yang mantan mahasiswa. Jadi kalau ngaku dosa sama mereka saya itu malu. Jadi ngaku dosa langganannya sama Romo yang sepuh di Malang. Jadi ada rumah lansia untuk Romo Karmel. Nah itu saya langganannya ngaku dosa di situ Bapak Ibu. Nah jadi 22 tahun mengajar. Nah tapi karunia mengajar itu suatu karunia di mana sesaat Tuhan itu berikan mungkin hikmat ya. Sehingga apa yang sulit itu jadi mudah dipahami misalnya. Ya. Kemudian pada waktu kita ngajar, contoh-contoh yang kita berikan itu pas dengan kebutuhan orang yang mendengarkan. Itu karena ada karunia, pemberian sesaat dari Tuhan pada saat itu sesuai dengan kebutuhan umat yang mendengarkan saat itu. Atau misalnya kita diminta memberikan renungan di lingkungan. Kita udah menyiapkan ya temanya ini, kita udah doa, kita tulis. Pasti karunia Tuhan itu juga bekerja pada waktu kita menyiapkan pelayanan kita. Mau itu korka, mau itu memberikan renungan. Makanya Bapak Ibu kalau diminta memberikan renungan atau minta melayani, terima aja. Karena apa? Dengan menerima pelayanan-pelayanan itu, karisma kita akan ditambahkan. Kalau kita nggak pernah mau menerima, kita selalu nolak bilang aku nggak bisa, maka karunia itu juga nggak akan ditambahkan pada kita. Karisma itu nggak ditambahkan. Ya, jadi Bapak Ibu Tuhan itu selalu bilang, pergilah aku menyertai. Ya, artinya Tuhan suruh kita lakukan dulu, baru kita bisa lihat karisma itu bekerja di dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak pernah melakukannya, mana bisa kita tahu bahwa kita bisa? Mana bisa kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita? Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau yang sulit-sulit itu Bapak Ibu terima. Ya jangan hanya mau melakukan yang gampang. Karena justru di dalam yang sulit-sulit itulah iman kita itu bertumbuh dan bertambah. Setuju ya? Kalau makan rasanya nggak butuh iman deh. Ya, tapi kalau mendoakan orang sakit, lumpuh supaya jalan, kita butuh iman karena kita tahu kita nggak bisa. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan yang sulit, di situ Tuhan akan bekerja. Nah, itu karisma, ya. Nah, misalnya mengajar, karena sering mengajar, saya akhirnya
semakin belajar untuk berpasrah kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau setiap kali mengajar begini saya tuh selalu khawatir ada pasti ya. Bagaimana kalau yang saya sampaikan ini nggak cocok dengan kebutuhan yang mendengarkan. Nah itu pasti secara manusia itu ada kekhawatiran ya. Sama kalau kita memberi renungan di lingkungan, mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang sering juga memberi renungan di bulan Maria, bulan Rosario ya. Siapkan aja. Tapi pada waktu kita udah mengajar, jangan coba lepaskan, jangan baca gitu ya. Nah, pada waktu kita coba lepaskan teks itu, di situ kita membiarkan Roh Kudus juga memakai kita, ya. Jadi pada waktu itu kalau tiba-tiba Tuhan mengingatkan kita contoh ini, itu sampaikan. Bisa jadi itu memang contoh-contoh yang pas, yang sesuai dengan keadaan umat saat itu. Begitu ya Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu bertumbuh? Kalau mau bertumbuh harus berani melangkah dalam iman. Apa itu melangkah dalam iman? Melakukan hal yang rasanya sulit. Di luar kemampuan kita rasanya. Ya tadi saya bilang kalau makan, nonton sinetron, itu mah nggak butuh iman. Ya, tapi kalau kita mendoakan orang sakit, kita suruh mengajar, kita suruh mendatangi orang yang nggak suka sama kita, pasti kita berdoa, Tuhan supaya relasiku bisa jadi baik dengan dia, ya kan? Kita butuh iman, kita butuh percaya bahwa Tuhan menolong dan menyertai. Nah, kalau kita nggak pernah mau melakukan yang itu, kita nggak pernah bisa merasakan penyertaan Tuhan. Nah, tadi itu oke. Apalagi yang kita pelajari minggu lalu? Karena ini nyambung dengan yang sekarang saya mau bicara. Ada lagi yang Bapak Ibu ingat? Selain karisma itu bisa diambil, bisa sewaktu-waktu. Jadi bedanya karisma dengan bakat. Kalau bakat memang kita bisa latih terus ya. Karisma itu juga memang bisa kita praktekkan ya. Dengan kita praktekkan kita lebih dipercaya lagi oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering ada kerinduan untuk mendoakan orang sakit. Setiap kali ada orang sakit tuh hatinya rasanya sedih, terbeban, pengen doakan. Punya simpati, empati sama orang sakit. Bisa jadi Bapak Ibu diberi karunia untuk berdoa bagi orang sakit. Lakukan. Pertama kali mungkin belum sembuh ya. Pertama kali iman kita juga masih kecil sekali. Tapi memang Tuhan bilang bertindaklah dengan iman yang besar. Apa iman yang kecil? Nah Bapak Ibu kalau punya rasanya imannya kecil, berarti udah cukup dong untuk berdoa bagi orang sakit, untuk bertindak, betul? Tuhan kan nggak minta kita punya iman segunung ya. Kita yang pengennya punya rasanya iman segunung dulu, baru mau memindahkan biji sesawi, betul ya? Padahal firman Tuhan apa? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa mengatakan pada gunung itu untuk pindah dan gunung itu pindah, benar? Nah Bapak Ibu, bukankah kita sering membalik firman Tuhan? Pengen rasanya imannya besar dulu, baru mau melangkah, baru mau jadi ketua lingkungan, baru mau ngajar, baru mau mimpin doa rosario, baru mau mimpin apalah gitu. Gereja betul ya Bapak Ibu ya? Iya apa iya? Iya. Karena apa Bapak Ibu? Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Padahal Tuhan bilang pergi, aku menyertaimu sampai kapan? Sampai akhir zaman Bapak Ibu. Sampai kita selesai tugasnya di dunia. Lalu untuk apa kita mau baca firman Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya? Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menunjukkan kita percaya? Lakukan Bapak Ibu. Jadi iman itu bukan soal saya merasa, betul ya? Aduh rasanya imanku kecil. Nah nggak apa-apa kalau rasanya imannya kecil, memang Tuhan bilang perlu iman sebesar. Iya bukan sebesar gunung Bapak Ibu ya, biji sesawi. Ya cukup itu. Yang besar apanya Bapak Ibu? Takutnya, benar ya? Khawatirnya, malunya kalau sampai nggak kejadian apa-apa. Saya doakan tiba-tiba nggak ada apa-apa. Nggak sembuh. Nggak apa-apa Bapak Ibu, lakukan. Besok lakukan lagi kalau ada yang minta. Tapi biasanya saya ya Bapak Ibu kalau ada yang minta baru saya lakukan. Nggak nawar-nawarin gitu ya, nggak menawarkan diri juga. Tapi kalau diminta,
Berarti Tuhan itu percaya sama kita lewat orang yang minta. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu diminta jadi ketua lingkungan, diminta untuk memberi rekoleksi, berarti Tuhan itu percaya sama Anda. Betul? Melalui orang yang minta. Makanya jangan ditolak Bapak Ibu, selama masih bisa. Nah, saya ingat dulu saya itu sering mengeluh ya Bapak Ibu waktu melayani lah. Ya saya ibaratnya sejak menikah 30 tahun ini memang melayani full. Nah, ada masa-masa saya banyak mengeluh. Kok pelayanan tuh banyak capeknya, banyak gesekan dan itu dan ini. Banyak kecewa, banyak akhirnya saya menggerutu. Tapi sampai satu kali ketika saya pas pegang leher tuh ada benjolan ya, 3 gitu. Waduh kaget saya, padahal belum lama itu teman saya, waktu itu usia saya masih 35-an lah. Teman saya itu ada yang meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Lalu saya kan takut gitu. Wah akhirnya saya juga periksa dan dokter bilang biopsi, saya nggak mau. Lalu kemudian periksa ke beberapa dokter semua suruh biopsi. Akhirnya sampai waktu itu saya berdoa. Terus berdoa minta doa juga pada teman-teman. Dan akhirnya satu dokter bilang, udah kamu enggak apa-apa, tunggu aja kita lihat. Dan ternyata setelah saya periksa lagi 1 bulan hilang Bapak Ibu. Ya waktu hilang tuh saya langsung masuk ruang adorasi karena saya memang suka doa hening ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku tahu kalau aku sehat adalah untuk melayani Engkau. Bayangin Bapak Ibu selama kita masih bisa melayani, layani daripada dilayani, benar ya? Ya, jadi kalau namanya dilayani doa orang sakit itu berarti kitanya udah nggak sehat. Tapi kalau kita bisa mendoakan berarti kita puji Tuhan sehat. Dan sehat itu nggak ternilai kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang tadi saya mau katakan ini, lakukan Bapak Ibu selama masih ada waktu. Apa yang rasanya sulit, kita perlu Roh Kudus. Nah, ini yang kita mau baca selanjutnya. Jadi tadi karisma itu untuk orang lain. Jadi Tuhan percaya sama kita untuk menolong orang lain, untuk membangun jemaatnya. Misalnya kita pandai untuk nyanyi, suaranya bagus. Bolehlah nyanyi karaoke, boleh. Tetapi nyanyi rohani kalau Tuhan beri kita suara yang bagus, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, misalnya di kur lah, sebagai worship leader, singer, itu bisa membawa hati orang itu datang pada Tuhan. Bisa membuat orang bertobat. Nah itu berarti Anda diberi karunia untuk melayani lewat puji-pujian misalnya. Lakukan ya. Nah itu semua untuk orang lain. Nah Bapak Ibu, tapi kalau kita udah melayani, apakah jaminannya kita jadi orang kudus? Tidak ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karunia yang seperti tadi saya katakan itu diberikan begitu aja kepada siapa saja Tuhan mau. Terserah kita itu waktu itu ada dosa, kita ini layak atau enggak. Yang ngukur kita layak sama enggak itu kan memang Tuhan ya. Kalau Tuhan mau pakai ya pakai aja. Walaupun orangnya cerewet, suka marah, bisa Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai. Makanya Bapak Ibu jangan juga sering mengomentari orang yang sudah pelayanan tapi masih banyak kelemahan. Biasanya kita bilang kan gini, gak usah wes aku pelayanan, wong sana loh aktif melayani di gereja, sama mertua aja kok jahat misalnya ya, sama ipar kok gak bisa ngampuni. Ya itu kelemahan manusia Bapak Ibu. Tapi memang dia pandai misalnya nyanyi, dia pandai ngajar, dia pandai apa? Memimpin lingkungan misalnya. Dia bisa suaranya bagus. Ya memang Tuhan kasih. Bapak Ibu tidak pandang kamu berdosa apa enggak. Kalau mau dipilih-pilih sampai orang enggak ada dosanya baru dipakai, enggak ada orang yang melayani Bapak Ibu. Semua kita berdosa. Makanya kalau kita diberi karunia, pertama-tama karisma tadi itu ya, yang untuk melayani, jangan sombong kalau kita terima. Karena bukan berarti kita kudus, kita baik atau kita hebat, bukan. Tetapi karena memang Tuhan mau kasih, Tuhan mau pakai begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah sebaliknya, kalau kita merasa diri kita berdosa, banyak kekurangan, belum bisa ngampuni, ya. Jangan juga merasa, nggak mungkin Tuhan mau pakai aku. Aku ini orang berdosa.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu menyadari kita ini berdosa, diri kita berdosa, bersyukurlah kepada Tuhan karena Anda adalah orang yang rendah hati. Ya, dan Tuhan bisa pakai. Bukan soal perasaan kita. Jadi yang ngukur kita pantas apa enggak itu bukan kita Bapak Ibu. Tuhan sendiri. Kita selalu mah enggak pantas. Kapan Bapak Ibu pantas? 1 detik setelah keluar pengakuan dosa mungkin ya. 1 menit kemudian belum tentu Bapak Ibu. Bener ya? Nah jadinya enggak usah diukur awake dhewe Pak. Aku enggak pantas, enggak kira Tuhan pakai aku enggak iso. Itu namanya orang sombong Bapak Ibu. Hanya melihat ke dirinya sendiri. Padahal kalau kita mau melayani lihatlah ke Tuhan yang bisa melakukan segalanya di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi terima karisma, bisa khotbah, bisa nyanyi. Pertama-tama bersyukur kalau Anda diberi kesempatan melayani. Yang kedua, jangan ngomel kalau lihat orang yang sudah aktif pelayanan, hidupnya masih banyak kelemahan. Jangan ngomel Bapak Ibu. Dan jangan bilang, aku nggak mau pelayanan. Toh orang pelayanan hidupnya kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ingat, Tuhan berikan kepada setiap orang tidak tergantung kamu itu sudah bebas dari dosa atau enggak. Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Setuju Bapak Ibu ya? Mulai sekarang kalau ada orang melayani, stop di kritik Bapak Ibu ya. Jangan dikomentar. Boleh untuk membangun. Tapi bukan bilang, aku moh pelayanan. Orang sing aktif di gereja yang ngono-ngono kok. Ya itu nggak usah Bapak Ibu ya. Nah itu karisma untuk orang lain. Belum tentu kita kudus kalau kita menerima banyak karunia karisma, karunia untuk melayani. Seyogyanya, selayaknya, sepantasnya kita juga jadi kudus. Harusnya lebih takut buat dosa, lebih takut gosip, lebih takut memfitnah, lebih takut ngerasani, lebih takut marah, lebih takut nyakitin orang kalau kita udah melayani. Seharusnya. Supaya apa? Jangan sampai Tuhan menolak kita. Kan dikatakan Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah ngusir setan demi namamu. Lalu Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Lola habis melayani Tuhan nubuat ngusir setan kok dibilang membuat kejahatan. Itu karena apa? Kita sendiri tidak berubah untuk bertobat terus-menerus ketika kita dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi selayaknya kita juga semakin rendah hati supaya karismanya ditambah. Begitu Bapak Ibu ya. Bukannya kita malah jadi sombong kalau kita dipakai oleh Tuhan. Wah cilaka itu. Bapak Ibu cilaka Bapak Ibu ya kalau kita udah pelayanan, kita anggap kita bakal masuk surga. Kita sudah menghabiskan waktu banyak, udah ninggal rumah, pelayanan sana sini karena merasa kita ini dipakai Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang aku gak kenal kamu. Lah kenapa? Oh ya kita lupa bahwa yang kita layani itu Tuhan. Mungkin kita sedang melayani diri sendiri. Mungkin kita melayani ego kita sendiri. Ya, wah aku ini loh hebat. Aku ini loh orang yang lebih baik daripada kamu. Nah, orang melayani belum tentu dia lebih baik Bapak Ibu. Ya karena kita dipercaya aja. Ya gitu ya. Jadi prinsipnya kalau kita melayani jangan merasa nggak pantas. Jangan juga merasa berbesar hati bahwa aku sudah baik. Karena Tuhan pakai saja terserah dia mau pakai siapa. Baik, itu karisma. Tapi kalau sabta karunia yang kita pelajari sekarang. Itu kita terima sejak kita sebenarnya dibaptis. Ya. Jadi ada di dalam bersama rahmat baptis. Ini sifatnya menetap. Dan ini tumbuh terus. Semakin kita rajin merawatnya, baca firman, berdoa, ekaristi, berbuat baik. Ini semakin hari semakin bertumbuh, berkuat, semakin mengakar dan kuat dalam hidup kita. Nah ini adalah karunia dari Allah. Ya. Ada yang dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 2 kalau Bapak Ibu nanti baca. Di situ ada karunia kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Tuhan, kesalehan dan rasa takut akan Allah. Nah ini semua Bapak Ibu sering berdoa enggak? Mohon 7 karunia Roh Kudus. Pada waktu apa Bapak Ibu berdoa?
Betul, pada waktu Pentakosta kita selalu berdoa ini. Karena apa? Ini penting sekali. Ini yang menuntun kita jadi orang kudus, masuk surga. Tadi karisma itu untuk melayani belum tentu membuat kita masuk surga kalau kita jadi sombong, ya. Seharusnya, seyogyanya membuat kita lebih takut akan Tuhan. Tapi belum tentu, tidak otomatis. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak Bapak Ibu? Jadi dengan pelayanan-pelayanan tok, belum tentu kita itu kudus. Oke? Harus selalu ingat, sadar yang kita layani siapa. Ya, bagaimana aku melakukannya? Apakah aku ngomel? Kalau aku ngomel-ngomel, oh iki lo nggak tahu pelayanan, aku tok sendirian capek di lingkungan. Nah misalnya itu sedang ngeroweng, belum tentu berkenan pada Tuhan. Nah tapi yang membuat kita ini berkenan pada Tuhan dan bisa masuk surga, kalau kita bertumbuh di dalam 7 karunia Roh Kudus. Yaitu ini yang membuat hidup kita menjadi kudus, mampu menghadapi tantangan dunia, dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah diterima waktu kita dibaptis, semua orang beriman ini sudah terima. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Nah, karunia Roh Kudus ini hubungannya dengan kebajikan moral, kebajikan manusia, dan kebajikan ilahi seperti ini ya. Jadi orang manusia itu secara normal, itu secara moral mengerti kebajikan moral. Hidupnya maunya milih yang baik, menghindari yang buruk, itu bijaksana ya. Maunya adil ya kan, kepada anak kita adil, kepada murid kita, kepada karyawan, kepada teman kita berbuat adil. Punya keberanian membela yang benar, yang baik, dan bisa menguasai diri. Kalau ketemu makanan enggak dimakan sendiri tapi ya dibagi misalnya gitu kan. Atau misalnya mau pengen tidur terus gitu, nggak melakukan kewajiban kan, nggak gitu. Kita bisa mengatur, mengendalikan diri, ada penguasaan diri. Itu secara manusiawi, itu yang disebut kebajikan moral ya. Kebajikan pokok untuk kehidupan moral, kebajikan manusiawi. Setiap orang bisa melakukan itu seharusnya. Para filosof-filosof yang mungkin bukan orang Kristiani pun bisa melakukan itu. Oke? Orang yang nggak kenal Tuhan Yesus pun melakukan itu, dan itu misalnya sebagai seperti undang-undang, peraturan-peraturan itu kan harusnya dijalankan dengan adil, dibuat supaya ada keadilan, paham ya? Secara manusiawi. Nah, ini semua harusnya bagi orang Kristiani harus berakar di dalam kebajikan ilahi, ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita melakukan keadilan, ya, melakukan semuanya itu karena apa? Karena kita beriman, ya. Kita melakukan semua itu karena kita punya pengharapan kepada Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Makanya kita mau mengasihi sesama kita. Kita mau berbuat adil karena kita tahu itu sesuai dengan hukum cinta kasih. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, sedangkan karunia Roh Kudus ini membuat kita itu punya kekuatan Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi orang Katolik yang loyo atau sontoloyo, ya. Orang Kristiani yang melempem. Nah, itu karena tidak mengikuti gerakan karunia Roh Kudus, gerakan roh. Jadi ini melempem, males-malesan, suam-suam kuku. Tuhan bilang kalau kamu suam-suam kuku, aku muntahkan. Kita jadi orang Katolik harus milih, mau ikut siapa. Kalau di tengah ditabrak orang, Pak, harus jelas aku ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Nah, ada orang yang Kristiani bilang atau baru bertobat ya, mengikuti retret misalnya. Walah kalau jadi orang Katolik yang benar-benar mau melayani itu kok rasanya godaannya banyak, kesulitannya banyak. Pernah dengar seperti itu ya? Ya pada itu orang yang punya karunia Roh Kudus, digerakkan karunia Roh Kudus tidak takut pada tantangan. Karena percaya bahwa Roh Kudus menyertai aku. Tuhan akan menolong aku. Siapa yang takut untuk mempertanggungjawabkan imannya, dia nggak bisa jadi saksi, begitu, ya. Nggak mau soroh, nggak mau repot, nggak mau capek. Nah itu ya susah Bapak Ibu. Gimana mau jadi orang Katolik yang menunjukkan imannya tetapi tidak mau berkorban misalnya. Tidak mau menyangkal diri.
Menyangkal diri kita sekarang ini kan enteng-entengan dibandingkan para martir ya Bapak Ibu ya. Kalau para martir itu taruhannya nyawa. Kalau kita taruhannya kurang tidur paling, ya kan? Kurang tidur, kurang makan enak, kurang hidup nikmat, tidurnya di kasur sing nggak enak misalnya ya. Nah orang kalau nggak punya karunia, nggak digerakkan karunia Roh Kudus, nggak bisa pelayanan ke tempat pemulung misalnya. Nggak tahan baunya sampah misalnya. Pada waktu saya SMA, saya tuh mengajar anak-anaknya pemulung di Tandes itu, di tempat penampungan akhir. Tiap minggu sekali ngajarin anak-anak itu, karena apa? Anak-anak itu ketinggalan pelajaran sekolah, anak-anaknya pemulung, karena mereka harus kerja, bantu orang tua. Jadi yang namanya matematika, fisika, bahasa Inggris itu mereka nggak bisa, karena susah dan akhirnya saya ngajarin memberi pelajaran tambahan. Ya rumah mereka ya pas sebelahnya tumpukan sampah begitu. Ya jadi ya saya percaya bahwa kalau kita mau Tuhan pasti akan beri kita keberanian. Untuk ya mengatasi banyak kesulitan. Termasuk di dalam hidup perkawinan misalnya. Disertasi saya waktu S3 untuk teologi Katolik ini saya ngambil tentang ajaran Yohanes Salib di dalam perkawinan ya. Nah kalau kita punya iman, kita bisa teguh untuk mengatasi kesulitan. Mana ada sih hidup ini nggak sulit. Bapak Ibu kita mau jadi orang Katolik atau tidak orang Katolik, mau ikut Tuhan atau tidak ikut Yesus, sama-sama susah. Benar nggak? Tetapi kalau kita ikut Yesus jelas Bapak Ibu, kita punya modal ya, modal kekuatan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk mengatasi kesulitan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Karunia Roh Kudus membuat kita tidak takut untuk mengatasi kesukaran dalam mengikuti Kristus. Setuju Bapak Ibu ya? Saya tahu banyak orang di sini kita juga berjuang Bapak Ibu ya. Mungkin di tengah kita kan sebagai orang minoritas. Mungkin kita harus banyak kadang-kadang mendapatkan cemoohan ya dan seterusnya. Tapi kita tetap di situ malah iman kita tumbuh. Saya tahu di tempat para martir banyak dibunuh, ya orang yang mempertahankan imannya di situ iman bertumbuh secara luar biasa. Di tempat-tempat banyak martir itu darah martir itu menyuburkan panggilan, menyuburkan iman. Dan saya kan mengajar juga para frater cukup lama ya, 22 tahun. Di tempat yang nyaman hidupnya itu jarang orang yang mau masuk biara, ya panggilan tidak subur. Tapi di tempat-tempat yang susah itu banyak panggilan. Justru iman bertumbuh di dalam penderitaan. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut dengan penderitaan. Jadi lalu saya juga pernah pelayanan ke Papua ya, waktu itu memberikan retret untuk para imam dan juga memberikan retret penyembuhan luka batin untuk orang-orang di sana, untuk umat di sana. Waktu itu bersama Romo Yohanes juga. Di situ kan kurang fasilitas kesehatan Bapak Ibu ya, dokter juga jarang. Jadi iman mereka itu kuat dan bertumbuh luar biasa. Banyak sekali penyembuhan-penyembuhan besar. Karena orang tidak mengandalkan uangnya, tidak mengandalkan fasilitas, hanya mengandalkan iman, ya terjadilah banyak hal-hal yang besar dan istimewa. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Kesukaran itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi supaya kita jadi orang yang bukan orang Katolik melempem. Tidak sontoloyo dan tidak santai-santai wae. Ya, baik. Jadi Roh Kudus diperlukan agar kita mencapai kesempurnaan hidup Kristiani. Kita istirahat jam berapa? 7:30 ya Bapak Ibu. Oke, siapa tahu kita bisa jos gitu, tapi pasti Bapak Ibu butuh istirahat enggak apa-apa. Nah, loh kok enggak nyala. Baik, saya lanjut ya. 7 karunia Roh Kudus itu seperti Yesaya 11 ayat 1-2. Ada yang saya sebut tadi kebijaksanaan, takut akan Tuhan, keperkasaan, pengertian, pengenalan akan Tuhan, nasihat dan kesalehan. Nanti kita lihat satu-satu ya. Di sini kebijaksanaan karunia tertinggi yang memungkinkan seorang melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Bapak Ibu kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, kita nggak terlalu risau Bapak Ibu. Melihatnya itu nggak jangka pendek saja. Kalau sekarang ini kelihatan di depan itu kesulitan demi kesulitan, gak ada harapan. Kalau kacamata Tuhan itu panjang lihatnya. Akhirnya itu keselamatan, akhirnya itu ada damai ya. Tapi sekarang mungkin jalannya itu masih berliku-liku. Karena apa? Karena mungkin dosa kita
kelemahan kita sendiri yang perlu diproses ya. Jadi kayaknya kita mengalami banyak penderitaan. Makanya katanya kalau ada orang bilang, ikut Tuhan mah menderita gitu. Ya memang Tuhan tidak menjanjikan langit, apa lagunya? Lagunya gimana lagunya? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Wah, ibunya bagus loh suaranya. Mari Bu, nyanyi Bu. Ayo Bu, yang lainnya ikut. Loh, diberi karunia itu harus dipakai. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu menyalakan lampu itu jangan ditaruh di bawah tempat tidur ya. Taruh di atas kaki Dian. Kalau punya karunia itu diwartakan Bapak Ibu. Mari nyanyi, ayo. Tuhan tak pernah, satu baris itu aja. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Lagi. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Terus apa lagi refrennya? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Di saat Tuhan berkata, bagi yang setia dan percaya. Ayo sekali lagi, ayo kita nyanyi lagi. Ayo sekarang gantian Neni. Ibu, kalau disuruh jangan nolak. Kalau nolak korupsi boleh. Nolak nyanyi jangan. Ayo. Ya wes, kamu aja, Bu. Ibu aja. Namanya siapa? Ayo, Bu. Sekali lagi. Ayo. Nyanyi bareng ya. Ayo. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Terus mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia percaya. Ibu bagus suaranya, sayang mic-nya kurang dekat. Terima kasih Ibu Yosefa ya, sudah memimpin kita menyanyi. Ternyata memang benar kan suaranya bagus ya. Nah itu Ibu, berarti Ibu punya karunia tuh untuk menyanyi, membawa orang lebih dekat sama Tuhan. Jadi kalau datang misalnya mendoakan orang sakit, nyanyikan dulu Bu. Menyanyi itu kan masuk ke hati ya. Nyanyikan dulu, itu lebih mudah dia menerima firman Tuhan dan menerima lebih mudah didoakan begitu. Membuka hati ya. Ingat ya Bu ya. Baik. Nah, lalu takut akan Tuhan. Takut ini seperti apa? Ya dulu mungkin kita takut masuk neraka, zaman kita masih kecil. Atau sampai sekarang pun mungkin kita nggak mau buat dosa karena takut masuk neraka. Tapi lama-lama kita takutnya menyedihkan hati Tuhan. Waduh kalau aku buat seperti ini kan kasihan ya, Tuhan itu sudah baik sama aku gitu. Itu takut akan Tuhan. Karunia keperkasaan, tadi saya katakan keberanian mencapai misi dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang melakukan yang nggak mampu kita lakukan. Jadi kita berani untuk misalnya apa? Pergi mewartakan, bersaksi, menyaksikan iman kita. Melawan kalau satu kantor kita misalnya ngajak korup beramai-ramai. Kita bilang enggak, aku enggak mau. Itu kan menolak hal yang mungkin membahayakan diri kita. Satu kantor korup misalnya, kita sendiri enggak, kita bisa dikucilkan. Tapi kita berani ya. Kemudian karunia pengertian, mungkin seorang mengerti kedalaman misteri iman.
Jadi kita paham, oh Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu Allah Tritunggal, kita memahami karena kita diberi karunia. Secara manusia Bapak Ibu nggak bisa ngerti Tuhan satu kok tiga, itu susah, betul ya? Tetapi kalau kita diberi karunia pengertian, kita bisa menyampaikan kepada orang lain pemahaman kita dengan mudah. Ya. Kemudian karunia mengenal akan Tuhan. Jadi kita bisa melihat di dalam diri orang-orang miskin misalnya ada Tuhan. Di dalam alam ciptaan yang indah, kita nggak hanya sekedar ke sana ke sini naik gunung atau ke laut itu hanya untuk menikmati saja, tetapi sampai pada mensyukuri ciptaan Tuhan. Ya. Kemudian karunia nasihat, kita paham mana sih jalan-jalan yang bisa membuat Tuhan itu lebih dimuliakan. Jalan mana yang membuat nama Tuhan semakin dikenal, dibesarkan. Ya. Dan karunia kesalehan ini membuat kita tuh bisa berelasi dengan Allah seperti seorang anak dengan bapaknya. Mencintai Allah Bapa. Ya. Dengan macam-macam devosi mungkin. Gitu ya Bu ya. Mau doa sehari mungkin devosi koronka atau novena, rosario atau yang lain ke misa, mau ikut sakramen ini dan itu karena apa? Mau mempunyai relasi yang mendalam dengan Tuhan. Nah baik, kita akan lihat satu-satu nih. Karunia takut akan Tuhan. Tadi itu sekilas pandang ya. Sekarang karunia takut akan Tuhan itu seperti apa? Ketakutan yang baik Bapak Ibu ya. Bukan yang hanya takut dihukum. Bukan melihat Tuhan itu sebagai Allah seperti hakim yang hanya tahu menghukum dan menghakimi. Tapi takut menyedihkan hati Tuhan ya. Dan membenci dosa akhirnya. Aku nggak mau melakukan dosa karena aku nggak mau mendukakan Roh Kudus. Aku nggak mau melukai hati Tuhan. Ya. Dan dia juga sadar bahwa aku ini nggak ada apa-apanya. Aku hanya debu di hadapan Tuhan. Jadi kita mau sombong apa? Nanti takut akan Tuhan ini juga pasti membuat kita makin rendah hati. Kalau orang takut akan Tuhan dia nggak akan mungkin juga sombong terhadap sesamanya. Mungkin kita sadar kita ini bukan apa-apa. Ya, karunia keperkasaan yaitu kita punya keberanian untuk melakukan kebenaran. Ya, disuruh misalnya untuk menuntaskan jabatan kita di paroki, di lingkungan, di wilayah, atau apapun yang kita disuruh. Ataupun misalnya sebagai orang tua, itu juga misi dari Tuhan ya. Kita punya anak, nggak boleh menelantarkan dengan alasan kita mau pergi bermisi ke luar pulau, misalnya nggak pulang-pulang. Jangan-jangan itu melarikan diri dari kewajiban, betul ya? Aku sumpah di rumah dimarahi sama istri melulu. Aku pergi pelayanan sana aja anaknya orang lebih gampang. Memang di mana-mana melayani anaknya orang lebih gampang Bapak Ibu daripada anak sendiri, benar ya? Anak orang ya kayak manut-manut, wong ketemunya cuma sekali, 2 kali. Tapi anak EDW itu kadang-kadang kan kita butuh kadang-kadang ada konflik yang harus diberesin, butuh komunikasi yang baik. Kadang-kadang kita egonya kan besar nih sebagai orang tua. Pokoknya anakku harus manut aku, anakku harus seperti yang aku mau, ya kan? Lah anaknya punya rencana dewe, anaknya punya pikiran dewe, anaknya punya kepribadian yang beda dengan orang tua, hobi yang beda, minat yang beda. Nah terus kita kepengen menerapkan apa yang kita mau ke anak kita, terjadilah konflik. Itu masalahnya. Tapi kalau anaknya uang kan kita nggak gitu. Namanya kalau inget ya, ibu atau ngajari anak apa cucu, pasti kalau anaknya dewe itu pegel gitu loh. Soalnya mau nih harus kudu bisa, kudu ngerti cepet, kudu dapat 100. Tapi nih anaknya orang kita santai, malah masuk ya enggak? Malah masuk kita ajar apa cepet nangkep dia. Karena kita enggak ada emosi yang ingin menguasai ya, ingin anaknya harus kudu bisa. Nah itu masalah ya. Jadi memang banyak hal-hal yang sulit Bapak Ibu dalam melaksanakan kewajiban kita sendiri juga di rumah, di keluarga, di pekerjaan. Nah kita diberi keberanian untuk menuntaskan. Makanya saya bilang sama yang mau cerai itu, baru kawin 2 tahun lah, 1 tahun lah, 5 tahun. Tuhan itu belum selesai sama kamu, ya kan? Harus sampai akhir dong. Apalagi punya anak masih kecil ditinggal kawin lagi. Itu nggak punya keberanian menghadapi tantangan tuh. Nggak punya keberanian untuk menanggung
masalah misalnya gitu. Tapi kalau kita punya karunia keperkasaan, kita punya keberanian untuk menuntaskan. Karena apa? Aku tahu Tuhan menyertai. Mengatasi ketakutan. Orang yang berani itu bukannya berarti nggak takut. Tapi dia mengatasi rasa takut Bapak Ibu. Anjingnya mau masuk. Buka aja Pak. Buka Pak. Dorong Pak. Loh ya nggak jadi Eman. Oh lewat sini. Oh. Takut ketinggalan pelajaran. Loh ya lucu beneran masuk. Nah jadi namanya siapa Pak? Boy. Itu tinggal di sini. Punya siapa? Romo. Penjaganya gereja. Oh, duduk beneran. Lucu ya. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Karunia keperkasaan tuh berani. Walaupun kesulitan, ada kesulitan diatasi bukan dihindari. Banyak dari kita itu menghindari kesulitan. Makanya mau cerai aja, kawin lagi ya ada kesulitan lagi, cerai lagi jadinya kan. Kalau orang tidak berani menghadapi kesulitan. Nah, orang yang dipenuhi dengan karunia keperkasaan bukannya tidak pernah takut ya, tapi mereka dapat mengatasi ketakutannya karena mereka percaya pada Allah yang melakukan segalanya. Baik, jadi kita akan melihat 7 dari karunia ini ya. Ya. Karunia kesalehan. Ini hubungannya dengan Allah. Jadi kita mau berelasi dengan Allah seperti anak kepada Bapa. Jadi bukan hanya datang kepada Tuhan itu kalau ada perlunya. Jadi anak itu kan umumnya kita nggak ya nolongso lah ya. Kalau anak kita datang hanya untuk minta uang ya. Sama kalau kita datang pada Tuhan hanya untuk minta berkat. Ya seperti anak datang hanya kalau butuh uang. Jadi orang tua itu jadi ATM. Nah, tapi kita mau ya anak kita itu ya lagi sedih ya datang curhat sama kita. Lagi senang ya datang ya langsung memberikan kabar gembira buat kita. Lagi butuh teman ya ngomong sama kita seperti itu. Itu kalau kita berelasi seperti itu ya pasti Tuhan juga senang ya. Itu karunia kesalehan kita bisa di dalam devosi-devosi kita itu bukan hanya mengejar oh pokoknya aku mari, adalah daftar devosiku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di marino kabeh wes selesai. Kadang-kadang Tuhan itu mau kita menikmati juga saat-saat hening. Dimana kita nggak sibuk dengan pikiran kita sendiri. Pokoknya aku ngomong oh, rosario ya bagus rosario tapi kadang-kadang kita juga sampai pada titik di mana kita mau hening. Tuhan itu menarik untuk kita mendengarkan Dia. Tinggal dalam Dia. Menikmati saja Tuhan hadir. Menikmati saja itu dikasihi oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi berdoa itu bukan soal teknik, bukan soal banyaknya kata-kata, tapi soal banyak mencintai. Kata Teresa Avila seperti itu. Banyak mencintai Tuhan. Banyak membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan. Nah jadi kalau orang punya karunia kesalehan ini dia lama-lama itu percaya penuh kepada Bapaknya. Anda sudah sering dengar ilustrasi kan bahwa oh ada pemain sirkus melewati seutas tali. Semua tepuk tangan. Percaya saya bisa lewat ini dengan menggendong seorang anak kecil? Percaya. Tapi ditanyai nggak ada yang mau. Ya kan? Ya percaya sebatas ya percaya mungkin tapi aku nggak mau gitu. Tapi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan kita juga mau mengikuti apapun yang Tuhan mau. Bapak Ibu kadang-kadang nggak gampang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau ya. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita percaya penuh pada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Betul ya? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu baik? Percaya. Bapak Ibu mau kalau disuruh misalnya seperti pemuda yang kaya itu menjual seluruh harta benda? Belum tentu, ya kan? Mau banyak mau sedikit lah, besok aku makan apa?
Lola tak jual lah besok, iya tak benar ada yang ngasih makan aku. Nah, ya memang secara harafiah dikatakan pemuda itu banyak harta bendanya. Makanya ketika kita banyak kaya, itu paling bahaya orang terikat pada kekayaan. Orang kaya itu lebih susah kadang-kadang memberi uang daripada yang punya sedikit. Misalnya kita punya 1 juta, ya latihanlah kita beli 100.000 lah, 1/10. Saya biasa latihan ngasih perpuluhan itu supaya saya tidak melekat begitu. Punya 1 juta, anggap aja 900 yang kita punya. 1 jutanya itu 100 ribunya itu bukan punya kita. Sisihkan, kalau saya ya belajar. Sisihkan ke dompet tersendiri, wes ini bagiannya Tuhan mau nunjuk siapa yang perlu. Ada orang mau sakit atau kita butuh untuk melayani orang, ya kita punya dompet sendirilah untuk pelayanan, untuk sosial. Saya bilang ya dompet sosial lah begitu ya. Latihan gitu. Jadi ketika kita diberi percayaan oleh Tuhan jumlah yang besar, kita nggak melekat. 10 juta nyisikan 1 juta masih bisa. 100 juta nyisikan 10 juta masih bisa. 1 miliar nyisikan berapa berarti? 1 miliar. Tambah angel Bapak Ibu. Gede soalnya. Ya kan? Soalnya tapi kalau Bapak Ibu kita wis latihan mulai dari yang kecil-kecil itu lebih mudah untuk kita tidak melekat. Nah pemuda yang kaya itu susah untuk ikut Tuhan kalau hatinya masih melekat. Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu ngambil paksa. Apa? Yang kita suka. Gara-gara Tuhan tahu kalau kamu gak diambil ini, kamu gak bisa mengikuti Tuhan. Artinya hatimu itu masih melekat pada hal itu, nggak hanya uang ya, bisa juga hobi, bisa juga pekerjaan, bisa juga nama baik. Kita nggak mau kehilangan. Begitu kita disentil sedikit, disinggung sedikit, kita marah. Karena buat kita itulah yang harga diri kita misalnya, ya bisa jadi seperti itu. Nah orang seperti ini belum menempatkan Tuhan itu sebagai yang nomor 1. Yang nomor 1 apa? Ya uangku mungkin atau harta, nama baikku, atau relasiku, atau hobiku, atau prestasiku. Nah itu ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka banyak yang mungkin harus diberesin dalam diri kita. Ya artinya ya dilepasin yang melekat-melekat itu. Itu rasanya nggak enak. Makanya orang bilang ikut Tuhan kok sakit. Nah, karena sebenarnya Tuhan sedang proses. Supaya kita di hadapan Dia itu semakin lama semakin sempurna. Sehingga akhirnya waktunya menghadap, kita udah bisa cepat bersatu dengan Tuhan. Ya makanya diproses itu dalam hal-hal yang gak enak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Asal itu bukan karena dosa kita, bukan karena kita misalnya main judi, lalu kita bangkrut, lalu kita bilang oh ini salib dari Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita hidup benar, tapi kita masih dirasani orang, ya wes terimaan sebagai salib. Kita udah berupaya baik-baik, kita ditipu sama orang. Ya karena kita berbuat baik misalnya mesake sama yang minta pinjaman, tahu-tahu nggak balik pinjamannya. Nah malah kehilangan konco misalnya ya, malah kehilangan teman. Nah itu salib Bapak Ibu ya karena kita niatnya baik gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hubungan kita dengan sesama juga harus jadi lebih baik ya. Kalau kita baik dengan Tuhan ya harus baik dengan sesama. Nggak bisa ngomong, aku mencintai Tuhan, tapi aku membenci kakak saya atau iparku. Ya buktinya di mana gitu mencintai Tuhan yang nggak kelihatan. Ya lewat tindakan kita mau mengasihi. Kalau dia jahat sama aku, masa aku harus ngajakin dia nonton jadi bestie? Ya enggak. Tuhan enggak suruh kita untuk ngafe, makan, jalan-jalan sama musuh kita juga enggak kok. Doakan aja. Itu sudah mengampuni gitu. Doakan aja itu sudah tanda kita mau ngampuni. Bukan berarti kemurusungnya sudah hilang, bukan. Kadang-kadang kita masih nggak bisa ngampuni dalam hati, masih nggak rela, mededek, apalagi tuh, dongkol, mangkel, masih ada.
Tapi ketika kita mau mendoakan dia, Tuhan ampunilah siapa misalnya, ipar saya atau teman saya, karena dia misalnya menipu aku misalnya, atau memfitnah aku. Aku berdoa, Engkau membebaskan dia dari segala hukuman dan akibat dosa, dan memberkati hidupnya melimpah-limpah ia dan seluruh keturunannya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mendoakan musuh, berarti Bapak Ibu sudah melakukan firman Tuhan, ampunilah musuhmu. Kasihilah mereka yang menganiaya engkau. Cukup Bapak Ibu. Enggak usah harus seneng senyum-senyum sama dia, terus datang ke rumahnya, apa enggak perlu. Ya kalau memang kita enggak bisa, ya enggak usah dipaksakan. Bapak Ibu itu kan juga munafik ya. Gitu, doakan Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akhiri dulu. Ini sesi pertama 7:30 sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu. Monggo silahkan yang mau minum, makan, ke toilet.